Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Agustin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS ya. Nah, dalam kesempatan hari ini kita memasuki bab 2 untuk kelas 8. Dan kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian, dan sekarang kita sudah memasuki bab kedua mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Lalu, peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis dari mobilitas sosial. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, mengidentifikasi saluran mobilitas sosial, mengidentifikasi dampak positif dan negatif mobilitas sosial, dan menjelaskan pengertian dari pluralitas dan yang dapat menyebabkan pluralitas di dalam masyarakat Indonesia. Lalu dapat menjelaskan pluralitas masyarakat Indonesia dalam aspek agama, budaya, suku, dan pekerjaan. Menjelaskan tentang cara menyikapi keberagaman budaya, mengidentifikasi permasalahan akibat konflik, dan menjelaskan tentang cara untuk mengatasi konflik. Nah, itu tadi pembelajaran di bab 2 ini. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yang A, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Interaksi sosial ini akan berbanding lurus dengan keselarasan di dalam masyarakat. Nah, disebutkan oleh interaksi sosial, maka akan memberikan pengaruh dalam aspek gotong royong, menghargai, menghormati, serta damai atau perdamaian. Jadi aspek-aspek inilah yang akan membentuk struktur sosial yang dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat gambar-gambar seperti gotong royong ataupun deklarasi? Itu apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Nah, lalu apa sih keterkaitan gambar-gambar ini dengan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya? Nah, jadi jika kita lihat di dalam gambar contoh, kita berikan contoh gotong royong. Jadi karena adanya gotong royong, interaksi sosial ini akan lebih aktif sehingga manusia ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita dapat berinteraksi secara langsung. Tujuannya untuk apa? Untuk bergotong royong. Dan manfaat gotong royong itu apa coba? Nah, salah satunya agar pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama-sama dapat diselesaikan secara lebih mudah, lebih cepat. Nah, itu terjadi itu adanya interaksi sosial yang akan menyebabkan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Nah, lalu interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar orang perorangan, kelompok-kelompok manusia, dan orang perorangan dengan kelompok yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Dan tidak selamanya interaksi sosial ini berupa tindakan ataupun bersifat kerjasama seperti gotong royong tadi. Nah, tindakan pertengkaran pun itu termasuk interaksi sosial. Nah, hal itu karena keduanya ini melakukan hubungan timbal balik walaupun dalam bentuk pertikaian. Nah, dengan demikian interaksi sosial dapat berbentuk kerjasama ataupun persaingan dan pertikaian. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi
melaksanakan kontak sosial dan komunikasi secara langsung. Nih, misalnya kita si A sama si B lagi ribut. Mereka kan pasti misalnya seoceh-ocehan nih. Si A ngomong ini, si B ngomong ini, maka akan terjadi hubungan timbal balik. Mereka secara tidak langsung melaksanakan komunikasi gitu, dan ada hubungan timbal balik. Nah, proses interaksi sosial akan terjadi apabila antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Nah, kalau misalkan kita lagi ngomel-ngomel, si A ngomel-ngomel, si B ngomel-ngomel. Nah, makanya secara nggak langsung mereka tuh berkomunikasi walaupun bentuknya ini sebuah pertikaian gitu. Ataupun kita bahasanya itu berantem lah, pertengkaran. Nah, lanjut lagi, kontak sosial dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya nih, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, WhatsApp, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik itu bukan syarat yang utama untuk terjadinya suatu interaksi sosial. Jadi misalnya ibu WhatsApp kalian di grup sekolah misalnya. Nah, ibu bertanya kepada kalian dan kalian menjawab. Itu suatu interaksi yang secara tidak langsung tanpa hubungan kontak fisik gitu. Karena kita sudah melakukan hubungan timbal balik. Saya bertanya, kalian menjawab, walaupun melalui misalnya media sosial seperti WhatsApp, Instagram, ataupun yang lainnya. Nah, lalu komunikasi terjadi jika seseorang memberikan tanggapan terhadap perilaku orang lain dengan menyampaikan suatu perasaan. Orang yang bersangkutan menerima dan memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Nah, jadi melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan penjabaran atau tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, Ibu harap kalian paham dengan penjelasan yang singkat ini. Nah, selanjutnya, pada interaksi sosial terjalin hubungan yang erat akan menciptakan keselarasan sosial. Nah, oleh karena itu, interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya keselarasan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, rukun, mempunyai sikap gotong royong, dan lain-lain. Sikap-sikap ini yang nantinya mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat yang akan mendorong munculnya keselarasan sosial. Nah, lalu keselarasan sosial atau keteraturan sosial ini dapat terwujud jika yang pertama, terdapat suatu sistem nilai dan norma yang berlaku. Ada atau tidak norma itu di dalam tatanan masyarakat. Jika ada, maka keselarasan itu insya Allah bisa berjalan. Yang kedua, individu atau kelompok memahami dan mengetahui nilai dan norma yang berlaku. Jika sudah ada norma, masyarakat itu harus tahu, oh ini norma, kita harus melaksanakannya. Jangan sampai kita melanggarnya gitu. Yang ketiga, individu atau kelompok menaati nilai dan norma dengan sebaik-baiknya. Nah, jika sudah tahu diamalkan dan dijalankan secara benar-benar, maka diharapkan dapat terciptanya keselarasan sosial dan keteraturan sosial yang akan terjadi di dalam masyarakat. Oke, yang kedua, mobilitas sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan perubahan status dari seseorang. Perubahan tersebut terjadi karena seseorang ini tidak pernah puas dengan keadaan dirinya. Jadi ia akan selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat, individu
yang merupakan makhluk yang sangat banyak bergerak dan dinamis. Nah, di sini kedinamisan tersebut membawa manusia atau kelompok masyarakat cenderung untuk selalu bergerak, maka akan selalu ada yang namanya perubahan karena manusia itu atau masyarakat ini cenderung untuk tidak puas dengan keadaan yang sekarang, makanya akan terus lebih giat lagi mungkin bekerja, belajar sehingga mereka menemukan perubahan-perubahan yang mungkin mendekati cita-cita ataupun hal-hal yang diharapkan. Oke, yang pertama ada jenis-jenis mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu ada dua, mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial vertikal yaitu perpindahan individu atau kelompok sosial dari satu status sosial ke status sosial yang lainnya, yang sifatnya tidak sederajat. Nah, perpindahan tersebut dapat berupa naik atau turunnya tingkat yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Nah, mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing yaitu perpindahan status dan peran dari kelas sosial yang lebih rendah menuju kelas sosial yang lebih tinggi. Dalam hal ini, orang-orang berkelas sosial rendah mengalami kenaikan kelas sosial yang lebih tinggi. Untuk lebih pahamnya, contohnya seperti ini. Pak Anton adalah seorang guru mata pelajaran IPS di salah satu sekolah SMP. Setelah memenuhi persyaratan, Pak Anton diangkat menjadi kepala sekolah. Di dalam hal ini, Pak Anton mengalami peningkatan dalam hal status atau peran ataupun jabatan. Yang awalnya sebagai guru IPS naik menjadi kepala sekolah. Itu yang dinamakan mobilitas vertikal naik atau social climbing. Nah, yang kedua mobilitas sosial vertikal atau turun. Yaitu perpindahan status peran dari kelas sosial yang lebih tinggi menuju kelas sosial yang lebih rendah. Jadi kayak turun pangkat gitu. Contohnya kayak gini. Pak Anton adalah seorang kepala bagian di kantornya, tetapi karena melakukan suatu kesalahan, maka kedudukan Pak Anton diturunkan menjadi pegawai atau karyawan biasa. Itu yang dinamakan mobilitas sosial vertikal. Nah, tadi kan ada mobilitas sosial vertikal sama horizontal. Nah, yang horizontal ini apa? Bagaimana? Nah, mobilitas sosial horizontal juga dapat terjadi pada seseorang ataupun kelompok. Jadi maksudnya gini, mobilitas horizontal yaitu perpindahan kedudukan secara mendatar atau perpindahan dalam lapisan yang sama. Padahal mobilitas sosial horizontal, kelas sosial seorang atau kelompok yang mengalami tidak akan berubah. Nah, contohnya seperti ini. Ada seorang guru IPS di sebuah SMP di Kabupaten A dan ia dipindahkan ke SMP di Kabupaten B dan guru tersebut tidak mengalami perubahan kedudukan dan peran tetapi hanya berpindah tempat kerja. Nah, jadi horizontal. Jadi dia mendatar saja gitu. Iya, itu tadi penjelasan mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya dan juga jenis-jenis mobilitas sosial, baik itu mobilitas vertikal ataupun mobilitas horizontal. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa juga melalui kolom komentar. Ibu cukupkan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.